Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan latihan membaca teks bahasa Inggris. Nah, membaca ini banyak keuntungannya. Jadi dengan membaca kita itu berarti belajar cara membaca ya, atau pronunciation, cara baca huruf. Kita juga belajar speaking di sini karena membaca itu tentu dengan bersuara. Dari reading ini, membaca ini juga kita menambah kosakata, vocabulary. Dari membaca ini juga kita belajar grammarnya. Nah, di sini juga belajar listening ya, artinya ketika saya membaca, Anda mendengarkan. Jadi banyak hal yang didapatkan dari aktivitas membaca ini. Oke, di video sebelumnya itu saya memberikan pengantar dan sedikit penjelasan tentang grammar, terkhusus tenses ya di grammarnya. Jadi kali ini kita akan praktek dari rumus-rumus dasar grammar yang kemarin di video sebelumnya itu. Oke, saya baca dulu teksnya ini. Ini kegiatan sehari-hari. Nanti saya akan jelaskan grammarnya, kemudian kosakatanya, juga cara bacanya. Tentu kalau cara baca diamati saja ketika saya membaca ya. Oke, saya baca dari awal, pelan-pelan saja bacanya. I wake up at 4 a.m. every morning. My mom always wakes me up. I sometimes get up at 4:15 or a quarter past 4 or 4:15 or 4:15 or at 10 past 4. After that, I wash my face and take ablution. Then I pray subuh. After praying subuh, I make my bed and tidy up my room. I prepare my school bag in the evening, so I don't need to find my books in the morning. I have breakfast after I take a shower. Then I get ready to go to school. I usually go to school by motorcycle with my mom at around 6 a.m. and arrive at school at around 6:40. The school begins at 7 a.m. I usually study 4 subjects in a day. I sometimes play with friends at break time. Sometimes I read books at library. The school ends at 2 p.m., but my mom sometimes picks me up at 2:30 when she is busy. I usually have lunch at school at the second break time after praying Dhuhr. In the afternoon, I sometimes play with friends or visit my relatives. In the evening, I usually study again or do homework. After I have dinner, I go to bed at around 10 p.m. Oke, itu bacaan teksnya bisa Anda tirukan cara bacanya. Salah-salah sedikit gak masalah. Oke. Yang berikutnya artinya ya, kosakatanya dan juga grammarnya sekaligus saya jelaskan. Kalau di rumus kemarin itu ada kolom kanan, ada kolom kiri ya. Di kiri itu aktivitas kata kerja, yang kanan itu bukan kata kerja, bukan aktivitas. Oke. Lihat di sini, bangun itu aktivitas ya, kata kerja. Di sini menggunakan phrasal verb wake up. Phrasal verb itu dua kata yang memiliki satu makna. I wake up, saya bangun. Kemudian at, pada jam 4 AM ini jam 12 malam hingga 12 siang ya. Setiap pagi. Jadi rutinitas. Di sini at itu pada ya. Kalau jam itu menggunakan pada. Kalau malam menggunakan at juga at night. Pagi menggunakan in the morning. Evening juga pakai in the evening. Kalau hari pakai on, kalau bulan pakai in. Oke, kita bahas nanti di video selanjutnya, nanti akan saya bahas masalah ini. Oke, yang penting sekarang kita terbiasa dengan ini.
Jadi saya bangun pada jam 4 setiap pagi. I wake up at 4 a.m. every morning. Yang berikutnya, my mom. My itu saya, mom ibu, my mom ibuku selalu wakes me up. Nah, kemarin saya jelaskan di video sebelumnya itu ada S-nya ketika he, she, dan it. My mom, ibuku itu kan sama dengan mengatakan dia, maka ada S-nya di sini, wakes me up. Tapi nggak masalah ya, Anda salah, yang penting paham saja. My mom always wakes me up. Jadi kalau lagi bicara lupa menambahkan S nggak masalah. Bagi pemula itu belum menjadi masalah, oke? Kemudian saya kadang-kadang get up, bangun. Wake up itu berhenti tidur ya. Kalau get up itu badan sudah berubah tegak. At pada jam 4:15, 4:15, 4:15 atau 4:15, atau kita bisa mengucapkannya a quarter past 4, 15 menit melewati 4, oke. Or atau pada 10 past 4, 4 lebih 10, 10 menit melewati 4, 10 past 4. Kemudian after that, setelah itu, I wash, saya mencuci, my face, wajahku, dan and take ablution, itu wudhu ya, ambil wudhu. Ini bagi yang muslim. Then, kemudian, I pray, saya sholat subuh. Kemudian after praying, setelah kata after dan before memang kata kerjanya tambah ing. After praying, after playing, after eating, begitu. Kalau pakai I, after I pray. After praying, after I pray. Nah, di sini tidak pakai I, maka bilangnya after praying subuh. I make my bed. Saya membuat kasur. Artinya di sini bukan membuat kasur ya, ini ungkapan. Artinya itu merapikan kasur. I make my bed. And tidy up, merapikan my room, kamarku. Nah, mengenai yang seperti ini tadi, after I pray, after praying, itu gak usah dipusingkan ya. Nanti akan tahu dengan sendirinya dan terbiasa dengan sendirinya. Yang berikutnya, I prepare. Saya mempersiapkan my school bags, tas sekolah saya, in the evening, pada petang hari. Maka sehingga, I don't need, saya tidak perlu. Ini pakai don't ya, karena itu memerlukan kata kerja. Maka pakai don't. I don't need to find, untuk mencari atau menemukan, mencari ya, find, buku-buku saya in the morning, di pagi hari. Saya sarapan, begitu. After, setelah, I take a shower, saya mandi. Kita juga bisa mengatakan after taking a shower. Di sini pakai I, after I take a shower. Kemudian get ready atau be ready, siap untuk pergi ke sekolah. Oke, yang berikutnya I saya biasanya go to school, pergi ke sekolah by motorcycle. Jadi kalau naik itu ya, kita pakai by motorcycle, by car, by bike. Kalau pakai mobil by car, oke, by motorcycle di sini, naik motor berarti. With my mom, dengan ibuku, at around atau about itu sekitar. At around 6 a.m, sekitar jam 6 pagi. And arrive, tiba, at school, di sekolah, at around, pada sekitar 6:40, jam 6:40. The school, sekolah, mulai, begins, pakai S di sini karena sekolah ya, itu kan pakai it berarti. Dia untuk selain manusia, it. The school begins, it begins. Pada at 7 a.m, jam 7 pagi. I selesai biasanya belajar 4 subjects, 4 pelajaran. Ada S-nya di sini karena itu jam lebih dari 1 ya. Oke. Jadi tidak perlu bingung ya dengan rumus-rumus seperti ini. Itu akan terbiasa dengan sendirinya. Ini tambah S in a day, dalam sehari. Oke. Kemudian I sometimes
play, saya kadang bermain. With friends, dengan teman-teman, ada S-nya di sini, teman-teman berarti. At break time, pada waktu istirahat. Sometimes, kadang-kadang, I read books, saya membaca buku-buku at library, di perpustakaan. Di sini pakai S, kan lebih dari satu. Oke. The school ends, sekolah berakhir pada at 2 p.m., pada jam 2 siang. But my mom, tapi ibuku, sometimes, kadang-kadang, picks up, itu menjemput, artinya di sini picks me up, menjemputku pada 2:30 atau 2:30, jam 2:30, when, ketika she is busy, ketika dia sibuk. I usually, saya biasanya, have lunch, makan siang, have lunch atau eat lunch, di sekolah, at school, at the second break time, pada second itu kedua, break time istirahat, pada istirahat kedua. Kebalik ya di bahasa Indonesianya. Ya, itu enggak masalah. Nanti juga terbiasa dengan sendirinya. After praying duhur, setelah sholat duhur. After praying duhur atau after I pray duhur. Oke, in the afternoon, pada sore hari, saya kadang-kadang bermain dengan teman-teman atau mengunjungi relatif, saudara-saudara saya. Relatif, ada S-nya, lebih dari satu ya. Kemudian in the evening, pada petang hari, saya biasanya belajar lagi. Atau mengerjakan, itu melakukan atau mengerjakan homework, PR. After, setelah, I have dinner, setelah saya makan malam. I go to bed, saya pergi ke kasur, artinya tidur di sini. Saya tidur, atau bisa juga bilang I sleep, at around, pada sekitar 10 p.m., jam 10 malam. Itu ya. Jadi tentang teks ini. Jadi Anda sudah mendengarkan sehingga Anda tahu cara membacanya dan juga pronunciation setiap hurufnya. Kemudian Anda bisa menirukannya agar latihan speaking. Kemudian saya sudah menjelaskan juga arti-arti kata-kata di sini. Juga grammarnya, susunan katanya sekilas. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar. That's all from me. Sekian dari saya. Oke. Perbanyak saja membaca seperti ini. Kalau tidak tahu artinya bisa memanfaatkan Google Translate. Jadi on-kan saja audionya di Google Translate, nanti dengarkan. Kemudian tirukan latihan speaking. Jadi kemudian kosakata yang baru kalian catat. Meskipun tidak selalu akurat yang di Google Translate itu kadang ada yang salah. Tapi nggak masalah. Semakin sering beraktivitas seperti itu akan semakin banyak kosakata yang didapatkan. Kemudian grammarnya ya susunan kata tidak perlu pusing ya. Kemarin saya jelaskan itu di video sebelumnya, itu rumus dasarnya. Setelah itu nanti akan saya jelaskan lagi di video berikutnya. Sekitar 3 atau 4 saja di tahap awal itu. Setelah itu ke belakang itu paling bagian-bagian kecil saja yang itu enggak terlalu berpengaruh kepada makna. Seperti tadi tambahan S, kemudian seperti kata after praying, after I pray dan semacamnya itu. Oke. Jadi ikuti saja video berikutnya. I think that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.